Ya Allah Tuhan kami yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Kini Tuhan, kami akan bersekutu dengan firman-Mu, berbicara kepada kami sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu bapak dan juga saudara-saudara yang terkasih, yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita akan bersekutu dengan firman Tuhan dalam minggu ini, yaitu Minggu Judika, yang artinya berilah keadilan bagiku ya Tuhan. Dan yang menjadi firman Tuhan yang diambil dari kitab Nabi Yeskiel 37, dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Yeskiel 37 dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Kami akan membacakannya untuk kita semuanya. Marilah kita mengikutinya di dalam hati kita masing-masing. Kami membacakannya dari Alkitab Terjemahan 2. Beginilah firman Tuhan. Kuasa Tuhan meliputi aku, dan Dia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya. Ia menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku berkeliling melihat tulang-tulang ini, dan sungguh jumlahnya amat banyak di permukaan lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Ia berfirman kepadanya, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Ia pun berfirman kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Lihat, aku memberi napas ke dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu, serta menutupi kamu dengan kulit. Aku akan memberikan kamu napas supaya kamu hidup kembali. Maka kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku. Sementara aku bernubuat, terdengarlah bunyi, sungguh bunyi derak-derik, dan tulang-tulang itu saling menyatu satu sama lain. Sedang aku mengamati-amatinya, lihat, ada urat-urat padanya, dan daging pun tumbuh. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas itu, bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh itu, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku. Napas itu pun masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali dan menjejakkan kakinya bala tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri berkata, tulang-tulang kami sudah kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, putuslah hidup kami. Sebab itu bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuat kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya, hai umatku, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan,
ketika aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya. Hai umat, aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan menempatkan kamu di tanahmu, maka kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakan dan melakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Shalom. Shalom. Ibu bapak dan juga saudara-saudara yang terkasih, ketika kita mengikuti pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini dengan topik minggu Tuhan memberi nafas kehidupan. Pertanyaan di awal melalui firman ini, terkadang banyak kehidupan manusia saat ini merasa hidupnya biasa-biasa saja, merasa hidupnya tanpa pengharapan, dan kadang merasa hidupnya kosong. Karena apa? Karena banyak sering terjadi dalam kehidupan manusia ketika dia bangun dari tempat tidurnya, dia merasa tidak memiliki tujuan, dia tidak memiliki pengharapan, dan mungkin bertanya, apa yang harus aku lakukan saat ini? Terlebih di tengah kaum pemuda saat ini, ketika dia mengikuti perseteruan, datang ke gereja, dan kadang ketika kembali ke rumah, semuanya kembali seperti biasa tanpa pengharapan. Mungkin ketika dia keluar dari rumahnya, melakukan persekutuan, perkumpulan, dan apapun itu, mungkin merasa hidupnya luar biasa. Tetapi ketika kembali ke rumah, kembali ke kos-kosan, siklus kehidupan itu tadi sering berulang-ulang dan merasa tidak ada pengharapan. Ibu bapak dan juga saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, yang mau kita lihat melalui firman Tuhan pada sore hari ini sebagai penglihatan kepada Yeskiel akan kehidupan bangsa Israel, di mana ketika Yeskiel dibawa oleh Roh Tuhan untuk melihat keadaan bangsa Israel saat ini. Jelas dalam pembacaan firman Tuhan sore hari ini bercerita ketika bangsa Israel sudah masuk dalam pembuangan. Kita bisa melihat apa yang membuat bangsa Israel jatuh ke dalam pembuangan, yang pastinya karena kesombongan, karena keangkuhan, merasa semuanya bisa dikontrol dengan kemampuan sendiri, dengan kehebatan sendiri, yang merasa bangsa-bangsa lain tidak ada kekuatannya, tidak ada pengaruh. Dan terjadilah peperangan antara bangsa Israel dan juga dengan bangsa-bangsa lain, dan digambarkan orang-orang yang mati itu sebagai tulang-tulang yang kering itu tadi. Itu adalah tentara-tentara Israel yang dimana saat mereka berperang dan mati di medan perperangan. Ibu bapak dan juga saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, yang mau kita lihat dalam firman ini jelas bagaimana digambarkan bagai kehidupan tanpa pengharapan. Itu terlihat jelas dalam ayat 11, bagaimana bangsa Israel berkata, tulang-tulang kami sudah kering dan pengharapan kami sudah lenyap, putuslah hidup kami. Ibu bapak dan juga saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, seperti awal tadi yang disampaikan kepada kita, terkadang kehidupan manusia ketika dia merasa terlalu banyak cobaan, terlalu banyak tantangan ataupun pergumulan hidup, di sini pengharapan itu semakin merosot atau bahkan semakin menghilang. Sama halnya seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka ketika berada dalam peperangan, ketika berada dalam pencobaan, bukan lagi berserah kepada Tuhan, bukan lagi meminta permohonan dan pertolongan kepada Tuhan. Karena apa? Karena tantangan itu, cobaan itu, dan penderitaan itu tak henti-hentinya datang ke dalam hidupnya. Sebagai satu contoh yang mungkin bisa kita bayangkan, sebagai contoh seorang mahasiswa yang mungkin akan menghadapi ujian. Ketika dia ingin menghadapi ujian dengan berupaya dia mencoba belajar dan mempersiapkan diri, sebelum sampai pada hari H dia jatuh sakit.
yang mungkin membuat dia tidak bisa mengikuti ujian, dan di mana dia harus mengulang di hari-hari yang akan datang. Dan mungkin itu menjadi persoalan yang pertama, dia tidak bisa mengikuti ujian. Dan sebagai kabar kemudian orang tuanya jatuh sakit di kampung. Hal ini menjadi pertimbangan dalam hidupnya yang mungkin mengatakan, mengapa percobaan ini tak henti-hentinya datang kepada yang mungkin ketika dia dapat menyelesaikan ujian persoalan tentang perkuliahan mungkin bisa jadi selesai. Tetapi tantangan atau perintangan bertubi-tubi datang ke dalam hidupnya, mungkin dalam berbagai banyak hal yang kita alami, yang kita hadapi di dalam kehidupan kita masing-masing. Yang mungkin kita merasa tantangan itu atau bahkan cobaan itu tak pernah henti-hentinya datang ke dalam kehidupan kita. Ibu bapak dan juga saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tulang-tulang yang amat kering itu tadi yang dibacakan kepada kita ini menggambarkan hilangnya pengharapan. Ini sebagai penggambaran bahwa ketika manusia itu mati, tidak ada lagi yang bisa dapat dia lakukan. Tidak ada lagi pengharapan yang mungkin dia akan minta di dalam hidupnya. Oleh karena itu, firman ini dikaitkan dengan Minggu Judika. Bagaimana kita memohon kepada Tuhan, berilah keadilan bagiku yang Tuhan, yang dimana sebentar lagi kita akan memperingati hari kematian Yesus Kristus di kayu salib. Ini sebagai gambaran bahwa dalam perjalanan penderitaan Yesus Kristus, terkadang manusia itu bukan semakin berserah kepada Tuhan selagi dalam tantangan atau cobaan dalam hidupnya, tetapi malah makin menjauh atau jauh lebih parah dari situ, malah menyalahkan Tuhan dan berkata, mengapa engkau memberikan tantangan ini kepadaku? Mengapa engkau memberikan cobaan ini ke dalam hidupku? Ibu bapak dan juga saudara-saudara yang terkasih, tulang-tulang yang amat kering itu tadi digambarkan sebagai hilangnya pengharapan bangsa Israel atas sukacita ataupun kedamaian di dalam hidupnya. Yang ingin kita lihat, jika kita rentetkan sebagai cerita perjalanan bangsa Israel, sebenarnya bukan Tuhan yang menyuruh mereka untuk masuk ke dalam penderitaan, bukan Tuhan yang membawa mereka masuk ke dalam pencobaan atau dalam tantangan hidup. Tapi semuanya itu berawal dari bagaimana perilaku mereka, bagaimana sifat mereka di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, hal ini juga sering terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Terkadang banyak orang beranggapan ketika dia sudah benar-benar bersekutu dengan Tuhan, rajin beribadah, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab setiap waktu, seakan-akan merasa hal itu sudah cukup. Ketika aku sudah melakukan persekutuan ini dengan Tuhan, maka hidupku akan baik-baik saja. Banyak orang yang beranggapan ketika dia semakin dekat dengan Tuhan, semakin dia bersekutu dengan Tuhan, maka tantangan hidup, cobaan hidup, rintangan hidup tidak akan pernah datang ke dalam hidupnya. Hal inilah juga yang dialami oleh bangsa Israel. Ketika mereka merasa bahwa kami ini adalah bangsa pilihan, kami ini adalah bangsa pilihan Tuhan, bangsa yang dilayani oleh Tuhan, sehingga timbullah kesombongan dan keangkuhan. Dan ketika mereka masuk ke dalam cobaan, yaitu masuk ke dalam perbuatan, hal ini bukan berujung kepada mereka memohon pertolongan kepada Tuhan, malah jauh dari itu mereka meniadakan Tuhan atau bahkan menyalahkan Tuhan dan mengatakan begitu kejamnya Tuhan di dalam kehidupan bangsa Israel. Ibu bapak dan juga saudara-saudara yang terkasih, apa yang mau disampaikan melalui firman Tuhan pada kita pada sore hari ini? Yang pertama yang ingin kita lihat adalah melalui firman Tuhan ini bagaimana kebangkitan bangsa Israel yang ingin dinyatakan kepada kita. Saat tidak ada jalan di dalam hidup kita, Tuhan akan memberikan jalannya. Ketika kita tidak menemukan jalan keluar dari apa yang kita alami di dalam hidup ini, ketika kita dalam penderitaan, ketika kita di dalam beban hidup,
yang membuat hati dan pikiran kita tidak berjalan dengan apa yang kita bayangkan, yang ingin mau disampaikan kepada kita saat kita tidak memiliki jalan keluar dari apa yang kita lalui. Yakinlah, Tuhan akan memberi jalan hidup. Apa yang mau disampaikan kepada kita? Jalan yang diberikan Tuhan itu akan kita terima ketika kita benar-benar berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Hal ini terlihat jelas ketika anak manusia, yaitu Yeskiel, di ayat 3, ketika Tuhan berkata, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Apa yang dia katakan? Apa yang dia jawab? "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Ibu bapak dan juga saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, inilah yang mau kita renungkan di dalam hidup kita. Bagaimana kita harus benar-benar mengandalkan Tuhan dalam setiap apapun yang kita lalui. Ketika Tuhan berkata kepada dia, "Dapatkah tulang-tulang ini hidup kembali?" Apa yang dia katakan? Mungkin seyogianya selakunya manusia mungkin dia menjawab, karena Tuhan yang berkata, pastinya dia berkata, "Ya, pasti ini bisa hidup kembali." Tetapi apa yang dia katakan? "Ya Tuhan Allah, Engkau yang mengetahuinya." Yang mau ditekankan kepada kita ibu bapak dan juga saudara-saudara, bagaimana kita benar-benar menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika kita mengalami tantangan, ketika kita mengalami cobaan dalam hidup, jangan sekali-sekali kita mengandalkan kemampuan kita. Jangan sekali-sekali kita mengandalkan pikiran kita yang mungkin kita merasa, "Aku mampu menyelesaikan tantangan ini, aku mampu menyelesaikan cobaan ini." Mungkin sekali dua kali dengan mengandalkan pikiran ataupun kekuatan kita, hal itu mungkin dapat terselesaikan. Tapi yakinlah, ketika kita benar-benar mengandalkan kemampuan kita, mengandalkan pikiran kita, di cobaan-cobaan dan tantangan-tantangan yang akan datang di kemudian hari, ketika kita hanya mengandalkan pikiran dan atau kemampuan kita sendiri, hal itu tidak akan benar-benar mulus berjalan sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Yang mau ditekankan pertama sekali, ketika kita tidak menemukan jalan keluar dari apa yang kita hadapi saat ini, yang mau ditekankan melalui firman Tuhan sore hari ini, berserahlah kepada Tuhan, karena Tuhanlah jalan satu-satunya yang mampu memberikan jalan keluar dari apa yang kita hadapi. Dan yang kedua yang mau ditekankan kepada kita melalui firman Tuhan pada sore hari ini, manusia itu memiliki batas. Di dalam kehidupan kita ini mungkin ada hal yang dapat kita lakukan dengan kemampuan kita, dengan kehebatan kita, dengan pikiran kita. Tetapi yang mau ditekankan kepada kita, Tuhan melalui atau bahkan melampaui setiap batas dalam hidup kita. Manusia memiliki batas, tetapi Tuhan melampaui setiap batas. Karena apa? Mengapa Tuhan dikatakan melampaui batas? Karena yang mati saja dapat hidup kembali. Ketika Tuhan mengajak Yeskiel dalam penglihatannya, Tuhan mengajak Yeskiel untuk melihat tengkorak-tengkorak atau tulang-tulang yang telah punah, yang tidak memiliki nyawa, yang tidak memiliki napas, diperlihatkan kepada Yeskiel. Tetapi Tuhan menunjukkan bahwa yang mati itu hidup kembali, diberikan urat, diberikan daging, agar yang mati itu tadi dapat bangkit kembali. Yang mau ditekankan kepada kita bahwa manusia itu memiliki batas. Ingatlah itu ibu bapak dan juga saudara-saudara, kita tidak pernah melampaui batas-batas dari Tuhan. Jangan kita pernah berpikir kita bisa mampu melewati batas-batas yang sudah ditentukan di dalam hidup kita. Hanya Tuhanlah yang mampu melampaui batas-batas di dalam hidup ini. Sebagaimana ketika Allah itu mampu membangkitkan orang yang mati hidup kembali. Dan yang ketiga yang ingin ditekankan ke dalam hidup kita, seperti apa yang disampaikan kepada kita ketika kita mengalami tantangan di dalam hidup,
ketika kita mengalami cobaan di dalam hidup ini dan kita dekat dengan Tuhan, terkadang ketika hidup kita benar-benar berjalan di jalan Tuhan, kadangkala hidup ini seperti pegas ataupun per. Mungkin kita pernah melihat pegas ataupun per. Terkadang dia naik, terkadang turun. Bentuknya lentur. Bagaimana per itu ketika ditekan, dia akan turun ke bawah dan dia akan melambung tinggi. Oleh karena itu, ketika hidup kita berada di dalam Tuhan, kadangkala hidup kita itu layaknya seperti per itu tadi, di mana tantangan itu, cobaan itu, penderitaan itu akan menekan hidup kita. Ketika tantangan itu ataupun cobaan datang ke dalam hidup kita, bagaimana kita harus menikmatinya? Jangan pernah melawan. Biarkan tekanan, biarkan tantangan ataupun cobaan yang datang ke dalam hidup kita menekan hidup kita, atau bahkan dia rata sama seperti tanah. Tetapi ingatlah, sampai tiba waktunya akan ada kekuatan energi balik untuk membuat kita melompat atau melenting lebih tinggi. Ibu bapak dan juga saudara-saudara yang terkasih, apa yang mau ditekankan melalui ilustrasi itu tadi? Bagaimana tantangan ataupun cobaan yang kita terima di dalam hidup ini, kita harus benar-benar menjalaninya atau bahkan meresponnya dengan mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Karena banyak sering terjadi di dalam kehidupan orang Kristen, ketika dia mengalami tantangan, ketika dia mengalami cobaan di dalam hidup ini, dia berpikir dan merasa Tuhan sedang meninggalkan hidupnya. Tetapi semakin kita menyadari dan semakin kita menghidupi, ternyata di balik tantangan itu, di balik cobaan itu, hidup kita semakin lebih teguh dan semakin dekat dengan Tuhan. Karena lebih banyak orang berserah kepada Tuhan dan meminta pertolongan Tuhan ketika dia di dalam cobaan ataupun tantangan. Banyak orang yang bersukacita, hidupnya baik-baik saja, hidupnya penuh dengan kebahagiaan. Disinilah terkadang orang tidak pernah mendekatkan diri kepada Tuhan. Oleh karena itu, apa yang mau disampaikan kepada kita, ibu bapak dan juga saudara-saudara yang terkasih, terimalah setiap tantangan ataupun cobaan yang sedang kita alami, dan yakinkanlah setiap tantangan itu akan memperoleh kekuatan yang mampu membuat kita melontar lebih tinggi ketika kita benar-benar berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Ibu bapak dan juga saudara-saudara yang terkasih, seperti topik minggu yang boleh kita terima pada sore hari ini, yaitu Tuhan memberi napas kehidupan. Firman Tuhan hari ini bukan sekedar bercerita tentang napas kehidupan yang kita terima ataupun kita hirup setiap hari ini, tetapi napas kehidupan ini berpusat kepada Roh Allah yang tinggal di dalam hidup kita. Napas kehidupan dari firman Tuhan sore hari ini berpusat kepada tuntunan Roh yang ada di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, ketika Roh Allah itu tinggal di dalam hidup kita masing-masing, yang menjadi pertanyaannya, apakah peran Roh itu di dalam hidup kita? Apakah tugas Roh itu di dalam hidup kita masing-masing? Yang pertama adalah memisahkan dunia dari dosa. Tugas Roh Allah di dalam hidup kita adalah memisahkan dunia ini dari dosa. Bagaimana Roh Allah itu menuntun kita untuk menjauhkan diri dari setiap kejahatan, dari setiap dosa yang ada di dalam dunia. Oleh karena itu, jika kita masih suka atau terbiasa melakukan dosa, hal-hal yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan, ingatlah, berarti Roh itu tidak kita izinkan untuk bekerja di dalam kehidupan kita. Karena tugas Roh itu adalah memisahkan dunia ini dari dosa. Bagaimana Roh yang tinggal di dalam hidup kita menuntun kita untuk meninggalkan kejahatan, untuk meninggalkan dosa.
Tetapi pertanyaannya, ketika kita masih suka atau terbiasa untuk melakukan kejahatan, melakukan dosa di dalam hidup kita, berarti kita tidak benar-benar dituntun oleh Roh di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua adalah peran Roh Allah yang tinggal di dalam hidup kita bersaksi tentang Tuhan. Tugas Roh itu adalah bersaksi tentang Tuhan. Ketika kita masih terbiasa bersaksi tentang diri kita sendiri, ketika kita masih terbiasa bersaksi tentang kesuksesan kita, bersaksi tentang kehebatan kita, bersaksi tentang kekuasaan diri kita sendiri, berarti kita belum benar-benar memberikan dan mengizinkan Roh itu berkuasa di dalam hidup kita. Karena banyak orang yang masih menyatakan semuanya ini karena kehebatan, semuanya ini karena kemampuan. Aku bisa menaklukkan semua, aku bisa menguasai semua. Semuanya tentang mengandalkan diri dan mengedepankan kehidupannya masing-masing. Oleh karena itu, ibu bapak dan juga saudara-saudara yang terkasih, tugas Roh yang kedua adalah yang tinggal di dalam hidup kita bersaksi tentang Tuhan. Oleh karena itu, biarlah kehidupan kita ini, ketika kita berada dalam persekutuan, ketika kita berada di tengah-tengah keluarga, ketika kita berada di dalam kelompok, biarlah apa yang kita sampaikan, apa yang kita bicarakan, semuanya itu tentang Tuhan. Di sana ada kedamaian, di sana ada kasih, di sana ada pertolongan. Bukan menceritakan keburukan orang lain, bukan tentang kebencian ataupun kedengkian. Tapi biarlah apa yang kita bicarakan, apa yang keluar dari mulut kita ini, semuanya tentang firman Tuhan. Dan yang terakhir, peran Roh yang tinggal di dalam hidup kita adalah tentang visioner, ataupun tentang hal-hal yang menceritakan masa depan. Bagaimana pikiran kita selalu maju ke depan. Jangan pernah sekali-sekali kembali ke belakang. Apa yang kita persiapkan, apa yang kita rencanakan, biarlah semuanya itu tertuju ke depan. Jangan pernah lagi kembali ke belakang. Terkadang hal ini sering terjadi. Kita sering mengingat kesalahan-kesalahan orang lain. Apa yang sudah dilakukan orang lain pada tahun lalu, yang mungkin membuat rasa sakit hati kita, membuat kita tidak senang melihatnya, atau bahkan benci dengan perilakunya, masih selalu kita ingat-ingat sampai sekarang, atau bahkan kita bawa-bawa nantinya ke hari-hari yang akan datang. Oleh karena itu, selalulah munculkan pikirannya visioner di dalam kehidupan kita. Bagaimana di dalam kehidupan kita ini kita selalu berpikiran untuk menuju ke depan. Apapun yang mungkin pernah kita terima di hari-hari yang lampau, sekalipun itu menyakitkan hati kita, atau mungkin tidak terterima oleh hati dan pikiran kita, atau bahkan batin kita, biarlah semuanya itu tinggal di dalam masa lalu. Tapi biarlah kita ketika kita menuju ke depan, semuanya benar-benar hidup di dalam Tuhan. Ibu bapak dan juga saudara-saudara yang terkasih, ingatlah melalui firman Tuhan pada sore hari ini, Roh Tuhan yang sudah tinggal di dalam hidup kita, biarlah Roh itu yang benar-benar berkuasa di dalam hidup kita. Biarlah Roh itu yang menuntun hidup kita dalam berpikir, dalam merencanakan apapun, dan dalam membicarakan apapun. Karena Roh tidak pernah menyeleweng. Roh Allah tidak pernah menyeleweng jatuh ke dalam dosa. Karena Roh Allah itu akan selalu membawa kita ke jalan yang benar dan hidup di dalam penyertaan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Tuhan kami yang kami sembah dalam nama-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa boleh kami rasakan pada hari ini, di mana kami boleh bersekutu memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah kiranya Tuhan melalui peribadahan kami atas nyanyian dan pujian serta firman-Mu yang telah kami terima,
terlebih dengan persembahan yang telah kami berikan sebagai tanda syukur kami. Terimalah itu Tuhan, agar nama-Mu semakin termuliakan. Dan juga Tuhan, Engkaulah yang menambahkan berkat dan sukacita di dalam kehidupan kami masing-masing. Ya Allah Bapa Tuhan kami membawa di dalam doa kami untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah kiranya firman-Mu itu menjadi pelita bagi kami dan terang bagi setiap jalan kami, agar kami mampu mengendalikan firman-Mu dan memberitakan firman-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kiranya roh yang dari Engkau senantiasa berkuasa atas hidup kami masing-masing. Dan juga Tuhan, kami membawa di dalam doa kami untuk gereja HKBP Sidoarjo. Kiranya Engkau yang memberkati dan menyertai untuk setiap pelayan dan juga setiap anak yang melayani di gereja ini. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang memberikan hikmat, memberikan damai sejahtera, agar kiranya Tuhan gereja ini semakin termasyurkan di tengah-tengah gereja ini. Ya Allah Bapa Tuhan kami, dan juga kami membawa di dalam doa kami seluruh jemaat-Mu yang boleh hadir pada sore hari. Engkau yang memberkati mereka satu persatu. Engkau yang memberikan kasih hati, memberikan panjang umur, dan juga biarlah kiranya roh yang dari Engkau senantiasa menyertai hidup mereka masing-masing. Dan juga Tuhan, untuk setiap keluarga dari jemaat ini, kiranya Engkau yang memberkati, Engkau juga Tuhan yang menyertai. Apapun yang sedang mereka hadapi, apapun yang sedang mereka jalani saat ini, biarlah kiranya kuasa-Mu senantiasa bekerja di tengah-tengah keluarga mereka masing-masing. Dan juga Tuhan, semoga kami akan pulang dari rumah ini, biarlah kiranya Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kami senantiasa mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami masing-masing. Ya Allah Bapa Tuhan kami yang penuh pengampunan, kami adalah orang yang berdosa. Kiranya Engkau mengampuni dosa kami. Terpuji dan termuliakanlah nama-Mu Yesus Kristus, Engkau sampai selama-lamanya. Amin.